materi pengukuran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Cintari Sandi dari nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Tantri Widiani, absen 27. Nama saya Maiza Tania dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Sanaya Nandita Alfarisi, absen 35. Saya Zaki Afisana Salvi, absen 12. Saya Fauzan Asmi Hanif dari absen 15. Nah, sekarang kita langsung aja masuk kepada materi bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaatnya. Saya akan mempresentasikan tentang bab 1. Pertama, latar belakang. Pentingnya fisika dalam mengembangkan kemampuan ilmiah termasuk pengamatan, pengukuran, dan analisis. Pengukuran yang terbagi menjadi tunggal dan berulang adalah kemampuan dasar yang penting. Rumusan masalah dan tujuan. Fokus pada cara melakukan pengukuran tunggal dan berulang. Menggunakan alat ukur spesifik seperti mistar, jangka sorong, skrometer skrup, neraca Ohaus 3 lengan, atau digital. Cara menentukan nilai skala terkecil atau NST dan cara menentukan ketidakpastian hasil pengukuran. Manfaat: siswa dapat melakukan pengukuran dengan benar dan akurat, terampil menggunakan berbagai alat ukur, memperoleh pengalaman langsung menentukan NST dan ketidakpastian, menumbuhkan sikap ilmiah, teliti, jujur, disiplin, dan menggunakan hasil praktikum sebagai dasar untuk konsep fisika berikutnya. Objek yang diukur: balok, pipa berongga, kelereng, dan logam bercelah. Harapan: siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik nyata, menghargai penelitian, dan memahami setiap pengukuran memiliki batas ketidakpastian. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bab 2. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan suatu bahan baku untuk mengetahui nilai besaran fisika secara kuantitatif. Hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan baku yang diakui secara internasional agar dapat dibandingkan oleh semua orang. Setiap pengukuran memiliki dua komponen penting, yaitu angka hasil pengukuran dan satuannya. Tanpa satuan, hasil pengukuran tidak bermakna secara fisika. Pengukuran dapat dilakukan secara tunggal atau berulang. Pengukuran berulang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti. Setiap alat ukur memiliki nilai skala terkecil atau NST, yaitu nilai terkecil yang masih dapat dibaca oleh alat ukur, yang berguna untuk menentukan ketelitian dan menghitung ketidakpastian. Beberapa alat ukur yang umum digunakan antara lain mistar, mengukur panjang benda sederhana dengan ketelitian kurang lebih 1 mm. Jangka sorong mengukur diameter luar, dalam, dan kedalaman benda, ketelitian 0,1 cm. Mikroskop mengukur benda kecil seperti ketebalan kertas atau kawat dengan ketelitian 0,01 mm. Raja Ohaus 3 lengan mengukur massa secara manual, ketelitian 0,1 gram. Raja Ohaus digital mengukur massa secara otomatis dengan ketelitian hingga 0,01 gram. Dalam kegiatan pengukuran, penting memperhatikan cara baca skala, posisi pandang, serta kebersihan alat ukur agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Memaham teori dasar dan penggunaan alat ukur yang benar akan menghasilkan data praktikum yang teliti dan sesuai prinsip ilmiah fisika. 3. Metode penelitian. Alat dan bahannya: mistar, jangkar sorong, mikroskop, termometer raksa, raca Ohaus 3 lengan, raca digital, dan raca berongga, kelereng, dan juga beban berselah 50 gram. Untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah kerja: yang pertama, siapkan mistar, siapkan benda, tempelkan ujung benda pada mistar, pastikan mata sejajar, baca dan catat hasil, dan ulangi jika perlu. Setelah itu, mengukur dengan jangka sorong. Ukur panjang, lebar dan tinggi. Mengukur diameter luar pipa, mengukur diameter dalam pipa, dan juga mengukur kedalaman pipa.
Yang ketiga, mengukur dengan mikrometer skrup. Pertama, letakkan clearance pada diameter skrup. Yang kedua, putar pemutar skrup. Yang ketiga, jangan terlalu ketat untuk mendapatkan hasil yang benar. Yang keempat, baca skala utama minus. Yang keenam, ulangi sebanyak 3 kali. Yang keenam, catat hasil. 4. Mengukur menggunakan raca harus 3 lengan. Yang pertama, atur posisi. Letakkan benda pada piring raca. Geser anting dengan 3 seimbang. Baca hasil. Ulangi 3 kali. Catat hasil pengukuran. Yang kelima, ukur menggunakan raca harus digital. Nyalakan raca. Tunggu hingga angka 0 gram muncul. Jika yang muncul bukanlah 0, kembalikan ke 0 kembali. Letakkan objek di atas raca. Tunggu hingga hasil stabil. Baca hasil. Ulangi pertimbangan hingga 3 kali. Dan catat hasilnya. Untuk rumusnya, pengukuran menggunakan mistar dan juga mengukur dengan jangka sorong dan mikrometer skrup memiliki rumus yang sama, yaitu ada X sama dengan SU tambah N titik N ST, dengan keterangan X adalah nilai hasil pengukuran, SU adalah skala utama, N adalah nilai skala terkecil dari alat ukur. Dengan pengukuran menggunakan raca awas digital memiliki rumus X sama dengan hasil lengkung dari layar, dengan keterangan X adalah massa benda. Tidak diperlukan perhitungan manual karena hasil ditampilkan secara digital. Pastikan telah ditara 0 sebelum digunakan. Pengukuran menggunakan raca harus 3 lengan. Untuk X sama dengan pembaca lengan 1, lengan 2, dan lengan 3. Dengan keterangan X adalah massa benda. Setiap lengan menunjukkan nilai tertentu dan juga jumlah ketiganya untuk memperoleh massa total. Sekarang saya akan menyampaikan bagian dari bab 4, yaitu bagian pembahasan. Fakta fisik hasil pengukuran panjang, diameter, dan massa benda yang diperoleh dengan berbagai alat ukur seperti mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan raca menunjukkan nilai kuantitatif dari sifat fisik benda yang diukur. Hasil tersebut menggambarkan besaran fisika yang sebenarnya dengan tingkat ketelitian sesuai kemampuan alat. Misalnya, mistar memiliki ketelitian 1 mm, sorong 0,01 cm, mikrometer skrup 0,01 mm, dan raca dengan ketelitian sesuai skala. Nilai skala terkecil mempengaruhi ketelitian dan akurasi karena semakin kecil NST suatu alat, semakin tinggi ketelitiannya. Alat dengan NST terkecil mampu membedakan perubahan nilai yang sangat kecil, sehingga hasil pengukurannya lebih mendekati nilai sebenarnya dan akurasinya meningkat. Perbandingan hasil pengukuran tunggal dan berulang menunjukkan bahwa pengukuran berulang menghasilkan data yang lebih konsisten dan akurat dibandingkan pengukuran tunggal. Jika hasil pengukuran berulang memiliki nilai yang berdekatan, berarti alat yang terukur memiliki tingkat ketepatan dan keseksamaan yang baik dalam praktikum. Kesesuaian hasil praktikum dengan teori dapat dilihat jika hasil pengukuran yang diperoleh masih berada dalam batas ketidakpastian yang dapat diterima dan mengikuti prinsip dasar pengukuran serta konsep ketidakpastian seperti yang dijelaskan dalam modul. Kesalahan yang mungkin muncul selama praktikum antara lain kesalahan titik nol, kesalahan paralaks saat membaca skala, serta masalah kalibrasi alat. Kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya, sehingga mengurangi akurasi data yang diperoleh. Faktor penyebab ketidakpastian ini, hasil pengukuran berasal dari 3 aspek utama, yaitu alat, manusia, dan lingkungan. Dari alat disebabkan oleh ketidakstabilan kalibrasi dan keausan komponen, dari manusia karena kesalahan
membaca skala atau sudut pandang, sedangkan dari lingkungan berupa perubahan suhu, kelembapan, atau getaran yang mempengaruhi hasil pengukuran. Cara meminimalkan kesalahan di pengukuran adalah dengan melakukan kalibrasi alat sebelum digunakan. Membaca skala secara lurus untuk menghindari paralaks, serta melakukan pengukuran berulang dan menghitung rata-ratanya. Penelitian dan ulangan penting dalam eksperimen fisika karena membantu memastikan bahwa hasil yang diperoleh lebih akurat, dapat dipercaya, dan menggambarkan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu hasil. Nah, saya akan menjelaskan nilai skala terkecil dari alat ukur yang akan kita gunakan untuk praktikum dan kesalahan titik nol. Jadi, alat ukur yang kita gunakan itu ada 5. Yang pertama, mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, raca Ohaus 3 lengan, dan raca Ohaus digital. Untuk mistar, kita menggunakan nilai skala terkecilnya yaitu 0,1 cm atau setara dengan 1 mm. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki nilai skala terkecilnya 0,05 mm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup yang memiliki nilai skala terkecil 0,01 mm. Raca Ohaus 3 lengan memiliki nilai skala terkecil 0,1 gram, dan yang terakhir, raca Ohaus digital memiliki nilai skala terkecil 0,01 gram. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada objek-objek. Di sini ada objek balok kayu. Objek balok kayu ini akan kita ukur menggunakan alat ukur mistar dan jangka sorong. Yang akan kita ukur yaitu panjang, lebar, dan tingginya. Untuk pengukuran menggunakan alat ukur mistar, panjangnya didapatkan 7,7 cm, lebarnya 2,5 cm, dan tingginya 2,5 cm. Selanjutnya, pengukuran menggunakan jangka sorong, panjang yang didapatkan yaitu 7,4 cm, 2,225 cm, dan tinggi 2,45 cm. Selanjutnya ada objeknya yaitu pipa berongga yang diukur menggunakan jangka sorong. Yang diukur yaitu diameter luar, diameter dalam, dan kedalamannya. Untuk diameter luar, kami mendapatkan 3,05 cm, diameter dalamnya 1,5 cm, dan kedalaman 10,25 cm. Selanjutnya, objek yang kita ukur yaitu kelereng. Kelereng diukur menggunakan alat ukur mikrometer sekrup. Di sini kita mengukur diameter dari kelereng, kita dapatkan yaitu 16,23 mm. Objek terakhir yaitu logam bercelah. Logam bercelah kita akan mengukur masanya menggunakan alat ukur raca Ohaus 3 lengan dan raca Ohaus digital. Untuk raca Ohaus 3 lengan kita mendapatkan massa 50,7 gram. Dan raca Ohaus digital kita menemukan masanya 51,59 gram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis data dari ralat tunggal. Nah, ralat tunggal di sini saya akan dari pengukuran panjang menggunakan mistar. Untuk panjang menggunakan mistar, kita harus menentukan delta X ya. Delta X ditentukan dari setengah dikali dengan nilai skala terkecil alat ukurnya. Nilai skala terkecil alat ukur mistar yaitu 0,1 cm. Jadi setengah dikali 0,1 cm yaitu 0,05 cm. Setelah ditemukan delta X-nya, lalu kita mencari kesalahan relatif atau I. I sama dengan delta X per X dikali 100% yang menghasilkan 0,65%. Selanjutnya, kita mencari kesaksamaan atau K. Kita bisa mendapatkannya dari 100% dikurangin dengan kesalahan relatif. Jadi, kita mendapatkan 99,35%. Selanjutnya, kita mencari himpunan penyelesaian atau HP. Himpunan penyelesaian kita dapatkan dari X plus minus delta X. Jadi kita mendapatkan 7,7 plus minus 0,05 cm. Dan angka penting yang didapatkan yaitu 7,7.
Selanjutnya, terdapat ralat tunggal pada pengukuran lebar menggunakan mistar. Sama seperti sebelumnya, delta X yang didapatkan yaitu 0,05 cm. Kesalahan relatifnya yaitu delta X dibagi dengan X dikali 100% yaitu 2%. Jadi keseksamaannya 100% dikurangi dengan 2% yaitu 98%. Untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 2 plus minus 0,05 cm. Angka penting yang kita dapatkan yaitu angka 2. Selanjutnya ada ralat tunggal pada pengukuran tinggi menggunakan mistar. Sama seperti sebelumnya, delta X-nya kita dapatkan 0,05 cm. Kesalahan relatif seperti sebelumnya, delta X dibagi dengan X dikali 100% sama dengan 2%, dan keseksamaannya 98%. Himpunan penyelesaiannya 2 plus minus 0,05 cm, dan angka pentingnya yaitu 2. Oke, selanjutnya ralat tunggal pada pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Nah, seperti sebelumnya, kita harus mengukur delta X. Delta X didapatkan dari setengah dikali dengan nilai skala terkecil dari alat ukurnya. Untuk jangka sorong, nilai skala terkecilnya yaitu 0,05 cm. Nah, yang kita dapatkan dari setengah dikali nilai skala terkecil alat ukurnya yaitu 0,025 cm. Setelah itu kita mencari kesalahan relatif atau I didapatkan dari delta X dibagi dengan X dikali 100%. Nah, di sini kita mendapatkan 0,338%. Setelah itu kita mencari keseksamaan. Keseksamaan didapatkan dari 100% dikurangi dengan kesalahan relatif. Jadi kita mendapatkan 99,662%. Setelah itu, kita harus mencari himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian atau HP kita dapatkan dari X plus minus 0,005 cm. Jadi, kita mendapatkan 7,40 plus minus 0,005 cm. Nah, untuk angka pentingnya yaitu 7,4,0. Selanjutnya, ralat tunggal pada pengukuran lebar menggunakan jangka sorong. Dicari delta X-nya sama yaitu 0,025 cm. Lalu kesalahan relatif didapatkan 1,124% dan keseksamaan 100% dikurangi dengan kesalahan relatif yaitu 99,876%. Dan himpunan penyelesaiannya atau HP yaitu 2,225 plus minus 0,005 cm. Selanjutnya, angka pentingnya yaitu 2,2,5. Nah, ada juga ralat tunggal pada pengukuran tinggi pada jangka sorong. Untuk delta X-nya sama yaitu 0,025 cm dan kesalahan relatifnya atau I yaitu delta X dikali 100% yaitu 1,020%. Dan untuk keseksamaan yaitu 98,98%. Dan himpunan penyelesaiannya yaitu 2,45 plus minus 0,0005 cm. Untuk angka pentingnya yaitu 2,4,5. Selanjutnya, ralat tunggal pada pengukuran diameter menggunakan mikrometer skrup. Untuk mikrometer skrup, nilai skala terkecilnya pada mikrometer skrup yaitu 0,01 mm. Selanjutnya, kita harus mencari delta X-nya yaitu setengah kali nilai skala terkecilnya menjadi 0,005 cm. Nah, selanjutnya kita harus mencari kesalahan relatif yaitu delta X per X dikali 100% yaitu 0,031%. Untuk keseksamaannya sama seperti sebelumnya, kita harus menggunakan 100% dikurangi dengan kesalahan relatif yaitu 99,969%. Selanjutnya himpunan penyelesaian yaitu 16 plus minus 0,005 cm dengan angka penting 1,6.
Oke, selanjutnya rata tunggal pada neraca Ohaus 3 lengan. Kita mencari delta X-nya yaitu 0,45 cm dan kesalahan relatifnya yaitu 0,888%. Selanjutnya, kita mencari kesamaan yang kita dapatkan yaitu 99,112%. Himpunan penyelesaiannya yaitu 50,7 plus minus 0,005 cm. Angka penting atau AP yang kita dapatkan yaitu 5,0,7. Untuk ralat tunggal terakhir yaitu pada pengukuran massa menggunakan neraca Ohaus digital. Delta X yang kita dapatkan yaitu 0,005 cm dengan kesalahan relatif delta X per X dikali 100% kita dapatkan 0,00969% dan kesaksamaan atau K-nya yaitu 99,99031%. Untuk himpunan penyelesaian atau HP-nya yaitu 51,9 plus minus 0,005 cm. Angka penting yang kita dapatkan yaitu 5,1,9. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ralat berulang. Di sini saya menjelaskan ralat berulang pengukuran diameter luar menggunakan jangka sorong. Kelompok kami mengukur sebanyak 3 kali. Yang pertama, kita mendapatkan 3,05 cm, selanjutnya 3 cm, dan yang terakhir 3,05 cm. Setelah menemukan X-nya, kita harus mencari rata-rata hasil pengukuran berulang atau X-bar. X-bar didapatkan dari jumlah X dibagi dengan banyaknya kita mengukur. Jadi, dihasilkan 3,03 cm. Selanjutnya, kita harus mencari X min X-bar yang kita dapatkan yaitu 0,02 cm minus 0,03 cm, 0,02 cm. Setelah mencari X min X-bar, kita harus mencari X min X-bar kuadrat. Kita mendapatkan 0,0004 cm, 0,0009 cm, dan 0,0004 cm. Setelah itu, kita harus mencari standar deviasi hasil pengukuran atau delta X menggunakan sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan banyaknya hasil pengukuran dikurangin 1. Kita mendapatkan 0,02915 cm. Setelah itu, kita harus menentukan kesalahan relatif atau I. Kita dapatkan dari rumus delta X dibagi X bar dikali 100%. Yang kita dapatkan yaitu 0,962%. Setelah itu, kita harus mencari kesaksamaan. Kesaksamaan kita dapatkan dari 100% dikurangin dengan kesalahan relatif. Kita mendapatkan 99,0,38%. Himpunan penyelesaian yang kita dapatkan yaitu 3,03 plus minus 0,02915 cm. Untuk ralat berulang selanjutnya yaitu pengukuran diameter menggunakan mikrometer sekrup. Di sini kami mengukur sebanyak 3 kali dengan X yaitu 16,23 cm, yang kedua 16,24 cm, dan yang terakhir 16,23 cm. Setelah itu kita harus mencari rata-rata hasil pengukuran berulang atau sama dengan X bar dengan rumus sigma X per N yang kita dapatkan yaitu 16,23 cm. Setelah itu kita harus mencari X min X bar dari masing-masing pengukuran yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk pengukuran pertama kita mendapatkan 0 cm, yang kedua 0,01 cm, dan yang terakhir 0 cm. Setelah itu kita harus mencari X min X bar kuadrat. Untuk pengukuran pertama sama yaitu 0 cm, pengukuran kedua 0,0001 cm, dan yang terakhir 0 cm.
Setelah itu, kita harus mencari standar deviasi hasil pengukuran atau delta X dengan rumus sigma X min X bar kuadrat per N-1. N adalah banyaknya pengukuran yang kita lakukan. Jadi, hasil yang kita dapatkan yaitu 0,00005 cm. Untuk kesalahan relatif atau I kita dapatkan dari delta X per X bar dikali 100% yang menghasilkan 0,0003%. Setelah itu kita harus mencari kesesamaan yang kita dapatkan dari 100% dikurangi dengan kesalahan relatif yaitu 99,9997%. Himpunan penyelesaian atau HP-nya yaitu 16,23 plus minus 0,0005 cm. Selanjutnya, terdapat alat berulang pada pengukuran massa dengan alat ukur neraca Ohlhaus 3 lengan. Di sini kami juga mengukur sebanyak 3 kali. Untuk pengukuran pertama kita mendapatkan 50,07 cm. Pengukuran kedua kita mendapatkan 50,08 cm. Dan pengukuran terakhir kita mendapatkan 50,07 cm. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita harus mencari rata-rata hasil pengukuran berulang atau delta X ya. Di sini, kelompok kami mendapatkan 50,073 cm. Setelah itu, kita juga tetap harus mencari X min X bar-nya yang masing-masing didapatkan minus 0,003 cm, minus 0,007 cm, dan minus 0,003 cm. Selanjutnya, untuk mencari standar deviasinya, kita tetap harus mencari X min X bar kuadrat, yaitu untuk pengukuran pertama yaitu 0,00009 cm, pengukuran kedua 0,00049 cm, dan untuk pengukuran terakhir yaitu 0,00009 cm. Jadi standar deviasi yang dapat kita ukur yaitu 0,00579 cm. Setelah itu, sama kita harus mencari kesalahan relatifnya yaitu 0,01156%. Setelah itu kita mencari keseksamaannya, kita dapatkan yaitu 9,9,98844%. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 50,073 plus minus 0,00579 cm. Untuk pengukuran alat berulang yang terakhir yaitu pengukuran alat berulang pengukuran massa menggunakan neraca Ohlhaus digital. Untuk neraca Ohlhaus digital kita mengukur sebanyak 4 kali. Untuk pengukuran pertama kami mendapatkan 50,90 cm. Pengukuran 2 yaitu 50,88 cm. Pengukuran ketiga kita mendapatkan 50,88 cm. Dan untuk pengukuran terakhir kita mendapatkan 50,91 cm. Sama sebelumnya kita juga harus merata-rata hasil pengukuran berulang yang kita dapatkan yaitu 50,8925 cm. Selanjutnya kita mencari X min X bar-nya masing-masing didapatkan yaitu 0,0075 cm. Yang kedua minus 0,0125 cm. Yang ketiga sama seperti yang kedua minus 0,0125 cm. Dan untuk yang terakhir kita mendapatkan 0,0175 cm. Selanjutnya kita juga harus mencari X min X bar kuadratnya. Nah, di sini untuk ukuran pertama kami mendapatkan 0,000526 cm. Ukuran kedua 0,00015625 cm. Untuk pengukuran 3 sama seperti pengukuran nomor 2. Untuk yang terakhir 0,00030625 cm. Nah, setelah itu kita bisa mencari standar deviasi dari pengukuran massa menggunakan neraca Ohlhaus digital. Yang kita dapatkan yaitu
0,000225 cm. Nah, kesalahan relatif yaitu 0,003%. Setelah itu keseksamaannya yaitu 99,999775% dan himpunan penyelesaiannya yaitu 50,8925 plus minus 0,000225%. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang kita dapatkan dari praktikum ini. Yang pertama yaitu pengukuran tunggal dan berulang. Pada pengukuran tunggal cukup dilakukan satu kali dengan hati-hati, lalu menentukan ketidakpastian hasil menggunakan rumus setengah kali nilai skala terkecil. Sedangkan pengukuran berulang dilakukan beberapa kali agar hasilnya lebih akurat. Nilai akhirnya diambil dari rata-rata hasil pengukuran, dan ketidakpastiannya dihitung dengan simpangan baku. Yang kedua yaitu cara menggunakan mistar. Letakkan angka 0 mistar di ujung benda yang akan diukur. Pastikan pandangan mata sejajar dengan skala saat membaca hasil agar tidak terjadi kesalahan atau yang biasa disebut dengan paralaks. Nah, yang ketiga yaitu langkah-langkah menggunakan jangka sorong. Pastikan jangka sorong bersih dan menunjukkan 0 saat rahang tertutup. Jepit benda di antara rahang tetap dan rahang geser dengan hati-hati. Lalu kunci posisinya. Hasil pengukuran dibaca dari penjumlahan skala utama dan skala nonius yang sejajar. Kemudian yang keempat yaitu cara menggunakan mikrometer sekrup. Gunakan untuk mengukur benda berukuran kecil, seperti kawat atau kelereng. Jepit benda perlahan agar tidak rusak. Baca hasil dari skala utama dan skala nonius dengan ketelitian 0,01 mm sehingga hasilnya sangat teliti. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan neraca Ohaus. Pada neraca Ohaus 3 lengan, geser anting, logam hingga jarum seimbang. Lalu jumlahkan nilai dari ketiga lengan untuk memperoleh massa benda. Pada neraca digital, tekan tombol tir atau zero agar skala 0. Letakkan benda di atas piring dan baca hasil massa langsung dari layar. Keduanya harus berada di permukaan datar agar hasilnya akurat. Kemudian yang keenam yaitu nilai skala terkecil atau yang biasa disebut dengan NST. NST menunjukkan ketelitian alat ukur, seperti mistar yang memiliki NST 1 mm. Kemudian jangka sorong yang memiliki NST 0,01 cm atau 0,05 mm. Kemudian mikrometer sekrup yang memiliki 0,01 mm dan lain sebagainya. Semakin kecil NST, semakin teliti alat ukurnya. Kemudian yang ketujuh yaitu ketidakpastian pengukuran. Nah, apabila kita melakukan pengukuran tunggal, dapat dihitung dengan rumus delta sama dengan setengah kali NST. Nah, apabila berulang, dihitung dari simpangan baku hasil pengukurannya. Jadi, semakin kecil nilai ketidakpastian, semakin teliti hasil yang diperoleh. Kemudian, saran yang akan kami sampaikan kepada guru, kepada praktikan, dan laboratorium. Guru sebaiknya menjelaskan cara membaca skala alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer sekrup dengan lebih detail. Penyampaian materi sebaiknya tidak terlalu cepat agar siswa dapat memahami langkah-langkahnya dengan benar. Selain itu, guru perlu memberikan umpan balik terhadap laporan praktikum agar siswa bisa memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan analisis data. Nah, saran saat praktikum atau saran untuk praktikan. Sebelum praktikum, siswa harus memeriksa kebersihan dan kondisi alat ukur. Pastikan alat ukur tidak rusak. Siswa perlu bekerja sama dan membagi tugas dengan baik agar kegiatan berjalan lebih efisien. Pastikan mata sejajar dengan skala saat membaca hasil agar tidak terjadi paralaks. Lakukan pengukuran lebih dari satu kali untuk hasil lebih akurat. Data hasil pengukuran harus dicatat langsung dan rapi agar tidak tertukar ataupun hilang. Saran untuk laboratorium. Laboratorium perlu memastikan semua alat ukur terkalibrasi dengan baik sebelum digunakan dan memastikan bahwa semua alatnya dalam keadaan baik untuk digunakan.
Sediakan alat keselamatan lengkap seperti jas lab, sarung tangan, dan alat pembersih. Tata alat ukur dengan teratur dan mudah dijangkau agar siswa tidak kesulitan saat akan menggunakannya. Serta sediakan jumlah alat yang cukup agar siswa tidak perlu menunggu giliran terlalu lama. Sekian presentasi laporan hasil praktikum kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.